Di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar menurut 3 teori pembelajaran, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan teori konstruktivis. Yang pertama, teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah berubahnya tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu menurut teori kognitif. Menurut teori kognitif, belajar adalah proses membangun persepsi seseorang akibat adanya objek yang dilihat. Dan yang terakhir yaitu teori konstruktivis. Menurut teori konstruktivis, belajar adalah upaya memahami atau membentuk persepsi seseorang berdasarkan pengalaman yang terjadi, atau bisa disebut juga belajar adalah pengalaman yang nyata bagi peserta didik. Ciri umum kegiatan belajar. Yang pertama, belajar menunjukkan aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. Yang kedua, belajar adalah interaksi antara individu dan lingkungannya. Dan yang ketiga, hasil dari pembelajaran itu ditandai dengan berubahnya tingkah laku. Selanjutnya yaitu konsep mengajar. Menurut Al-Ghazali, beliau memiliki pandangan bahwa konsep mengajar itu yang pertama, memelihara anak dari perbuatan tercela. Kedua, membimbing anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, mengajarkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan berolahraga untuk mengembangkan penalarannya. Kemudian apa itu konsep pembelajaran? Konsep pembelajaran sendiri memiliki arti yaitu suatu strategi yang disusun oleh pendidik yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana konsep pembelajaran tersebut adalah salah satu penunjang terbesar agar tercapainya suatu tujuan dari pembelajaran. Kemudian tahap-tahap dari pembelajaran. Tahap-tahap dari pembelajaran itu yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap penyampaian, yang ketiga adalah tahap pelatihan, yang keempat adalah tahap penyampaian hasil, di mana seluruh tahap ini dilakukan atau dimaksudkan kepada peserta didik agar peserta didik dapat memiliki atau menerima pembelajaran dari pendidik dengan baik dan benar. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah perbedaan individual, yang kedua adalah tantangan, yang ketiga adalah balikan dan penguatan, yang keempat adalah perhatian dan motivasi, yang kelima adalah keaktifan, dan yang terakhir adalah pengulangan. Di mana di sini prinsip-prinsip tersebut yaitu ditujukan atau diberikan kepada pendidik agar pendidik melakukannya kepada peserta didik, karena dalam prinsip tersebut harus dicapai oleh peserta didik agar peserta didik dapat mencapai atau menghasilkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian materi pembelajaran. Materi atau bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil belajar yang diharapkan oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru. Alasan mengapa perumusan tujuan pembelajaran menjadi sangat penting antara lain yang pertama, rumusan tujuan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap efektivitas keberhasilan kegiatan pembelajaran. Kedua, tujuan pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu guru mendesain sistem pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol penentu batas-batas dan kualitas pembelajaran, serta menentukan daya serap dan kualitas institusi itu sendiri. Metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran
kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sementara strategi dalam pembelajaran adalah segala teknik atau trik bagaimana membuat pembelajaran agar menjadi lebih menarik dan lebih menyenangkan. Menurut keputusan Menteri nomor 079/1975, fasilitas belajar terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama, bangunan dan perabot sekolah. Mungkin seperti contohnya yaitu ruang administrasi, kantor, atau kelas yang untuk penunjang kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, alat pelajaran. Yang dimaksud di sini alat peraga dan buku-buku bahan ajar. Yang terakhir yaitu yang ketiga, media pendidikan. Media pengajaran dikategorikan dalam media visual yang menggunakan proyeksi, media auditif, dan media komunikasi. Evaluasi adalah suatu proses pengukuran untuk mengetahui tercapai tidaknya suatu tujuan dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas sesuatu yang sesuai dengan aturan dan nilai yang berlaku. Tes adalah suatu proses pemberian pertanyaan yang direncanakan guna memperoleh informasi seputar pendidikan atau psikologi, yang mana setiap pertanyaan tersebut memiliki jawaban dan ketentuan yang bernilai benar. Jadi, evaluasi hasil pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa dengan menggunakan hasil pembelajaran, sehingga penilaian yang diperoleh sesuai dengan hasil pengukuran dan kriteria yang berlaku.